Cuma lebih senior beliau daripada saya. Kalau Allah tidak izin, nggak mungkin 11 jadi banyak begini. Itu keberkahan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang mengukir nama Allah di dalam kolbu. Kolbu itu lebih keras dari batu, tapi tenang. Jika ditetesin terus nama Allah, nanti dia terukir dan bercahaya. Itu buahnya sudah lihat. Mu'allaf siapa? Bunda Tina. Berpulang nama Allah akhir kalamnya. Benarlah kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Kenapa tidak? Dia di dunia sudah masuk taman surga, maka dia meninggal langsung masuk surga. Salawat dan salam kita kirimkan kepada pemilik kunci surga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nasiya salata alaiya khati'a tariqal jannah. Hadis Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan. Siapa yang lupa sengaja berselawat kepadaku, dia akan khati'ah. Ketika hendak ke surga dia salah jalan. Masih di dunia akan salah ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kalau sudah mau wafat. Kita sudah banyak ketemu orang-orang yang ma'rifatnya ma'rifat setan. Ciri-cirinya gak mau selawat sama Nabi, malah meremehkan Nabi. Malah sering kemudian mengatakan, oh Muhammad yang dikubur di Madinah itu gak usah. Ya ada Muhammad dalam badan saya. Nah ini kalam-kalam berbahaya. Betul ada Nur Muhammad di dalam diri, tapi tidak boleh merendahkan Muhammad bin Abdullah. Karena Nur Muhammad yang paling sempurna itu ada pada diri Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji ma'rifat itu mah harus hati-hati juga. Kalau mau kaji ma'rifat yang aman, ada satu kitab ajengan yang disukai oleh Pangersa Abah Anom, Sirrul Asrar. Silakan dikaji itu, ya. Ini tema kita apa? Khasiat basmalah, keagungan bismillah. Saya kurang agung untuk membicarakan bismillah yang sangat agung. Maka saya hanya memilih ada satu riwayat di Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi. Di Sahih Muslim di bagian bab Az-Zuhd war Raqaiq ada di situ bab kecil qissatu ashabil ukhdud, kisah orang yang menggali parit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada seorang raja, penasehatnya si penyihir. Jadi ternyata sudah jadi tabiat para pemimpin punya backup baik dari kalangan militer, ekonom, tapi juga punya penasehat dari kalangan ahli spiritual. Tapi ahli spiritual dia seorang penyihir. Seorang penyihir. Beda dengan Zulkarnain. Dia punya penasehat Nabi Allah Khidir. Beda dengan Nabi Sulaiman. Dia punya penasehat, punya tim yang kemudian memindahkan istana Bilqis. Cukup dengan Ismul A'zam, nama Allah juga, Bismillah juga, tapi Bismillah pakai apa gitu. Jadi Bismillah itu akan muncul rahasianya dengan berbagai macam rahasia jika ditambahkan setelah nama itu Bismillah apa gitu. Untuk jaga diri Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Untuk meruqyah Bismillahi urqiq. Untuk makan Bismillah aja cukup. Mau tambah Allah mabarik lana boleh. Itu mau makan. Kalau Buya dulu habis akad nikah, Bismillahnya gimana Buya? Ada Bismillahnya? Ada. Beda Bismillahnya. Apal nggak Bu?
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Buya nggak hafal, lupa, pura-pura lupa, biar akad lagi katanya. Kalau mau nyembelih, Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Mau tidur, Bismillahnya. Kalau mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim tuh jiwanya melayang nanti. Kalau mau jalan, Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada semua Bismillah itu ada pasang-pasangannya. Kenapa? Bismillah itu miftah kulli syai', pintu segala sesuatu. Kolbu ini kalau nggak dibuka dengan Bismillah nggak kebuka. Maka dulu ada seorang raja, dia punya penyihir sakti. Tebak-tebakannya langsung jadi. Karena dulu sebelum zaman Rasulullah SAW itu pintu langit masih dibuka. Lahir baginda Nabi Muhammad SAW, pintu langit langsung ditutup. Maka dulu dukun dengan Nabi ramalannya hampir sama, berarti tidak sama. Apa yang mereka prediksi terjadi. Itu dukun-dukun di zaman dulu. Zaman sekarang saya nggak percaya sama sekali sama dukun, sama sekali. Kenapa pintu udah ketutup kok? Kecuali ada wali nyamar jadi dukun, atau orang yang disebut dukun tapi dia bukan dukun, dia ustadz. Karena orang kampung nih nggak bisa bedain mana beda dukun sama wali. Wali dia sebut dukun, dukun dia sebut wali. Sekarang banyak begitu. Lalu si dukun atau penyihir yang menjadi penasihat raja ini memanggil raja. Ini hebatnya dulu penasihat, boleh manggil raja. Tuan raja, kemarilah. Ada yang hendak aku sampaikan dan ini penting. Akhirnya tuan raja datang. Wahai guruku, dia anggap dia sebagai gurunya. Wahai penasihatku, apa gerangan denganmu? Lalu kemudian penyihir ini mengatakan, wahai tuan raja, tubuhku sudah menua. Ternyata si penyihir ini sudah tua. Aku khawatir ilmuku nanti tidak ada yang mewarisi. Lalu aku mati, tidak ada yang mengawalmu, tidak ada yang menasihatimu. Lalu kata si raja, carikanlah, kata si penyihir ini, pewaris untukku anak muda yang berbakat. Maka dia buatlah sayembara, cari pemuda yang berbakat. Dari sekian banyak pemuda, ada satu pemuda yang sangat unik, terpilih menjadi orang yang akan belajar mewarisi ilmu penyihir. Jadi ilmu sihir itu bisa diwariskan. Sebagaimana ilmu baca kitab bisa diwariskan, ilmu zikir bisa diwariskan. Walhasil, anak muda ini berangkatlah dari rumahnya, minta pamit kepada ibunya. Jadi berangkat pagi, pulang sore, pagi, pulang sore. Begitulah terus. Sampai di tengah jalan ternyata ada seorang kekasih Allah manggil dia. Disebut dalam kitab rahib, seorang rahib. Dulu rahib tidak menikah. Sekarang kalau Buya menikah, Buya ajengan menikah. Alhamdulillah. Dulu rahib ustadz gak menikah dulu. Si rahib ini mengatakan, wahai pemuda, maukah kamu aku ajarkan yang lebih bagus daripada yang diajarkan penyihir? Ternyata si rahib ini dengar bahwa si pemuda ini terpilih. Ini laki-laki anak muda terpilih. Apa kata anak muda? Loh, kalau aku telat datang ke istana, nanti penyihir marah kepadaku. Kata si pemuda. Si rahib kemudian mengajarkan sedikit siasat, bukan bohong. Ini cuma siasat untuk kebaikan dia. Wahai anak muda, jika engkau telat ditanya oleh penyihir, katakan, habasani ahli, keluargaku, ibundaku, ayahku
menyuruhku sesuatu tugas. Terus sehingga aku telat datang kepadamu. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibuku nanya gimana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Nggak salah juga tuh, banyak tugas. Akhirnya itu terjadilah, berlalu beberapa hari. Penyihir mengajarkan satu ilmu pakai nama Allah juga, tapi nama Allah yang disimpan oleh iblis. Iblis itu tidak sakti kalau nggak nyebut nama Allah, maka dia sebut nama Allah juga, tapi tambah-tambahan yang aneh. Sedangkan si rahib juga mengajarkan nama Allah, tapi di hadis dirahasiakan nama Allahnya. Di suatu perjalanan lagi ramai-ramai, ya, di perjalanan dia berangkat, dia mulai bingung yang benar rahib atau penyihir, karena ketika dicek dua-dua ilmunya bekerja. Dicobain, lah kok semuanya berefek, berarti orang ini, anak ini sangat berbakat. Ketika mereka berkumpul, orang-orang di kampung berkumpul, di kota berkumpul, tiba-tiba ada satu binatang masuk ke kampung. Dia lagi bergumam, mikirin, guruku penyihir, guruku rahib, ikut siapa? Sampai pusing kepala dia. Ketika semua orang berkumpul dan menjerit, ada yang masuk ternyata Al-Asad. Di dalam bahasa Arab Al-Asad artinya singa. Singa itu berbahaya, buas. Semuanya berteriak kecuali dia baru kaget. Melihat ada singa, dia kemudian maju. Jadi pahlawan. Ternyata dia maju bukan jadi pahlawan. Dia ambil batu, dia lagi ngecek ilmu siapa yang lebih manjur. Apa kata dia? Yang pertama mengajarku bukan penyihir tapi rahib, karena sebelum ketemu penyihir ketemu rahib dulu. Kata dia, ya Allah, jika ilmu yang engkau ajarkan kepadaku melalui si rahib itu lebih hebat, afdal, dia nggak bilang lebih benar, lebih hebat daripada ilmu yang diajarkan penyihir, berarti ilmunya benar dua-duanya. Cuma ada yang lebih sahih, ada yang tidak sahih, ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia. Maka dengan batu ini ya Allah, matikanlah singa yang mengganggu penduduk. Dia ambil, dia baca doa bismillah yang diajarkan oleh si rahib. Bismillah ada tambahannya, cuma sayang bismillahnya apa nggak disebut. Jadi ini nggak bisa diajarkan ke bapak ibu, ke buya, ya, ke ajengan. Cuma ini rahasia, saya nggak boleh ajarkan. Ada sir yang sudah menyebutkan, itu dirahasiakan. Karena nanti efeknya bahaya. Nanti ada orang asik nanti berubah jadi dukun. Awalnya jadi rahib, lama-lama jadi dukun. Dia lemparlah, baca bismillah depannya, setelahnya titik. Dia lempar. Faramal asada faqutila. Lalu dia melempar batu kepada singa. Singanya kena, nggak tahu, belum kena barangkali sudah jatuh duluan singanya. Itu bahasa guru saya dulu. Entah singanya jatuh duluan, entah batunya kena duluan, singanya sudah jatuh. Sebenarnya bukan batunya yang mujarab, bismillahnya yang mujarab. Mati singanya, kaget ya. Semua penduduk tadi melihat, bukan penyihir, bukan pula rahib, tapi anak muda yang dia terpilih. Melihat seperti itu, besok dia mau berangkat, datang lagi ke rahib, setelah ke rahib berangkat ke penyihir. Di perjalanan gosip menyebar, ada anak muda sakti punya guru, satu master kegelapan.
satu master cahaya. Berarti dia yin yang ya. Anak muda ini didatangilah oleh orang-orang. Ada yang bawa anaknya penyakit kulit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dibawa semua. Dia cuma usap bismillah, bismillah. Ada yang bismillah diludahi. Ada yang nggak sempat pergi dulu, saya mau jalan. Pegang doang sembuh. Ramailah pasien si anak muda, tapi dia tidak minta tarif. Cuma orang mengatakan, kamu sembuhkan anak saya kasih hadiah. Kayalah dia. Kabar ini sampai kepada raja. Raja senang awalnya. Sepertinya murid penyihir sudah sukses melewati gurunya sang penyihir. Kayak cerita Harry Potter ya. Beda. Ini ceritanya di Najran. Cerita ini pernah terjadi di Najran, ya, masih di daerah Jazirah Arab. Dipanggillah oleh raja, dikirlah oleh raja, si pemuda ini mengamalkan zikir yang diajarkan, bacaan mantra yang diajarkan oleh penyihir. Ternyata tidak. Saya pernah belajar, saya kira orang itu ahli zikir, ternyata penyihir. Yang diajarkan zikir aja kan. Tapi semenjak saat itu, detik itu saya mengamalkan, tahu-tahu kuntilanak mendekat. Ternyata orang ini punya piaraan kuntilanak. Dia kalau ada hajatan, dia panggil kuntilanak. Sengaja bikin rusuh. Nanti supaya orang takzim ke dia usir kuntilanak. Ya, anak buahnya. Semenjak saat itu, saya jadi penakut. Padahal dulu tinggal dekat kuburan. Tidur pun di belakang rumah saya kuburan. Gak ada takut. Tapi selama 2 minggu itu seakan-akan jin bertengger di pohon, kayak ada di atas semuanya. Ternyata orang-orang belajar ilmu kebatinan kepada ahli-ahli spiritual yang tidak mengajarkan tauhid dengan benar, jadi penakut. Jadi dukun itu orang paling penakut. Penakutnya bukan main. Tapi anak muda ini nggak penakut. Diadili oleh raja, diuji ini dan itu, beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan si rahib. Kamu jangan kasih tahu siapa aku. Tapi karena dia dipaksa, maka dia kasih tahu. Aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga. Dulu kawan daripada penyihir. Penyihirnya, karirnya, Masya Allah. Tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas, tapi doanya mustajab. Karena si pemuda ini banyak orang yang sembuh olehnya, maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan yang mengajarku seseorang tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib. Si rahib diadili lalu digergaji. Tahu dari gergaji? Pernah kena suntik. Ada yang ahli suntik nih, anaknya buah hajah nih, bisa nyuntik dia, aulia. Disuntik aja sakit ya, kegores sedikit sakit. Ini digergaji. Ternyata sebelum anak muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah. Gak pernah ngambil batu terus ngelempar singa, mati singanya. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang. Hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar. Setelah itu dia digergaji, dibuang.
si pemuda ini karena sakti, rajanya takut. Panggil jenderal-jenderal semua, buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang, dibawa ke tebing, tebingnya paling curam, dilemparnya sore, besok pagi udah duduk di samping raja. Raja stres ngeliat dia, salah siapa ya. Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut, jenderal angkatan laut sini, ini anak muda kamu kerjain, bawa nanti di borgol sampai di tengah laut, lepaskan dia dengan borgol-borgolnya, jangan dilepasin, diceburin masuk ke laut, nggak dibantu. Sang Laksamana pulang, tapi Laksamana sampai di istana, di pintu istana ada dia lagi, stres juga jenderalnya. Dibawa lagi ke raja. Anehnya ini pemuda nggak lari. Ini hebatnya ini pemuda, nggak lari. Dia punya target. Dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja. Ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya, supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak. Terus dia bilang, si pemuda, wahai tuan raja, nggak usah repot-repot bunuh saya tidak akan mati. Inilah asal muasal ilmu debus. Ini asal muasal ilmu, berarti debus itu bukan ajaran sihir. Debus itu aslinya karomah para aulia. Si pemuda ini ngomong gini, mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai tuan raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku, tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si raja, oke. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus. Itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan, orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ngambil panah si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepadanya. Tolong kamu hafalkan ini, kata si anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini, dan yang mujarab baca ini, yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak, karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima dia. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah. Si pemuda mensyaratkan kamu membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Dia bacalah, Bismillahi Rabbi hazal ghulam. Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi haza ghulam, pemuda, dengan nama Allah, Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Melesat kena jantungnya, dia langsung mati. Karena si pemuda itu kolbunya berisikan nama Allah, tidak akan tembus kecuali panahnya diisi dengan kalimatullah. Tembus, benar-benar tembus, dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menterinya. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh
Itu semua yang hadir langsung bertobat kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja udah tahu kebenaran, tapi dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dikatakan, semua Algojo disuruh gali parit, siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud itu. Qutila ashabul ukhdud, ya, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu, ya, matinya nggak jelas. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orangnya, ya. Maka Bapak Ibu yang mengasihi Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca bismillah, lalu kenapa kalau kita baca bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di qalbu. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja, ya. Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan sama ajengan kan sudah cukup. Bismillah diulang-ulang aja, bismillahnya udah hebat itu. La ilaha illallah. Kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah. Maka mahir-mahirkan baca la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Qalbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar, gempa. Kalau qalbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, dalam surat Az-Zumar. Lalu kalbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapaknya enggak ada ya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di majelis Syifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan ya, Ratibul Attas. Salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Attas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi. Ya, Bapak Ibu yang mengasihi Allah, hakikat Bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang baca Bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut al-khutwah al-Muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. Jadi langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki, tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah dimulai dengan Bismillah. Nanti sebelum berdiri baca bis, mau duduk. Nah, ini bagian terakhir, apa makna basmalah supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu huruf jar, dengan jar majrur namanya. Biasanya dimulai dengan subjek, predikat atau kata kerja.
Sekarang dimulai dengan apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu maknanya. Abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum mengapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah. Jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini. Lisan hakiki ada pada kalbu. Kalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Kalbu itulah kalbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiah, tapi orang yang di dalam kalbunya ada hiasan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca kayak pakai baju, pakai jilbab, pakai bismillah nggak Bu? Beneran. Copot baju baca bismillah nggak? Beneran. Ntar diintip sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia. Makhluk halus bernama jin ini bukan memfitnah jin loh Pak ya. Itu minat sama tubuh ibu-ibu. Tubuh bapak-bapak ini hati-hati. Ada jin nakal juga Pak. Bisa ngerayangin ojongan mabuya ini. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar. Jinnya kebakar. Panas. Ada nama Allah di dalam badannya ya. Alhamdulillah. Mau nama Allah mengalir di setiap darah? Amalkan zikir khafi yang diajarkan Adnan. Zikir khafi udah diajarin? Zikir khafi setelah baca la ilaha illallah, diam, lidah dikunci, jantung kolbu ikatkan dengan namanya. Sebut nama Allah. Allah. Begitu. Allah. Allah. Maka setiap darah itu memompahkan darahnya, jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di darah itu ada namanya. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dia lihat ada nama Allah. Wah, ada engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor, ya Rabb, di dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada namamu. Apa kata Allah? Lembutkan ketika engkau mencabut nyawanya. Nggak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kolbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga. Cuma kita nggak nyadar kan? Jadi setiap orang yang zikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kolbunya punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah di surga itu. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kolbu. Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak mudah juga terbersit di kolbu manusia. Kolbu manusia. Tapi kalau kolbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kolbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menabung nama.
Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di ATM keluar ya, ada urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya? Nanti kita punya masalah paling besar, dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tabunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam ta'zim dariku, wahai hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencabutmu, tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden senang nggak? Senang. Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi nggak semua undangan kita terima. Ya, diundang gubernur, diundang bupati, senang nggak? Senang. Apalagi bisa selfie sama si pejabat. Di belakang hujat dia, pas ketemu selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau yang ngundang Allah berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu maknanya. Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, berpulanglah kepada Allah. Irja'i ila rabbiki. Pulanglah kepada Tuanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuan, pemilikmu. Siapa yang memilikimu, wahai qalbu, wahai jiwa? Itulah pemilik surga. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang gak kalau dijemputnya pakai kendaraan yang bagus, disambut oleh orang-orang yang mulia? Senang gak? Senang. Ini bukan curhat. Saya dulu pernah diundang di suatu yayasan besar, tapi si ketuanya ada, tapi dia gak menyambut saya. Padahal acara-acara dia. Mau pulang, saya tunggu-tunggu. Mana nih ketuanya? Mana nih kiainya? Enggak juga muncul. Begitu ya cara kamu nyambutnya dalam hati. Bukankah sunnah Nabi, orang percaya kepada Allah hari akhir, falyukrim dhaifah, hormati tamu. Saya sudah tahulah ukuran dia, ya sudah. Secara manusiawi kita tersinggung dan gak nyaman. Jadi 2 hari di tempat itu hati saya tersiksa, gak nyaman sama sekali. Bayangkan orang-orang yang tidak disambut oleh sang pemegang kunci surga. Maka dia dalam masa penungguannya dalam barzakh, sedihnya bukan main. Itulah siksa yang sebenarnya. Alam barzakh itu rajanya Nabi Muhammad. Padang mahsyar rajanya Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku rajanya manusia di hari kiamat. Hari kiamat dimulai dengan kematian. Oleh karena itu, dalam baca bismillah ada satu makna lagi yang mesti difahamkan. Aku mulakan dengan nama Allah mengikut Sayyidina Rasulullah. Coba ulangi. Aku mulakan dengan nama Allah mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dapat ijazah dari guru-guru saya, mulailah jalan dengan baca nama Allah, lalu baca salam salawat kepada Rasulullah. Jalan, maka engkau sudah bersamanya. Kalau wafat syahid di jalannya. Jika engkau meninggal, engkau disambut oleh ruhnya, ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk kubur, Munkar Nakir gimana mau nanya? Kan Munkar Nakir pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Dia sudah bersama Allah.
Mungkar Nakir bertanya yang kedua, apa pertanyaannya? Ini wajah siapa? Lah yang punya wajah bersama dia. Disebut-sebut terus namanya lewat kolbunya. Maka Mungkar Nakir itu pertanyaan imigrasi akhirat. Tidak akan ditanyakan kecuali formalitas kepada orang yang sibuk menyebut nama Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semua ini, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang hatinya larut dalam nama Allah, kolbunya penuh cinta Rasulullah. Termasuk kami yang berkalam, Ajengan Asep, ya, Buya Junaidi Akbar, ya, dan semua yang hadir, semua panitia, semua khidmat kita dalam nama Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada tanya jawab kan? Ada. Dua. Oke. Tafadhal. Sungguh menggetarkan kolbu-kolbu kita hari ini apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Nasib. Mudah-mudahan beliau sampaikan dari hati sampai ke lubuk hati. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Kita tinggal dalam kalimat Allah. Mungkin kita buka dua pertanyaan saja. Ada tadi yang sempat menulis? Kalau sudah ditulis sampaikan ke depan atau langsung? Silakan. Oh iya, dari depan dulu. Ya, anak muda kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Tuan Guru Buya Ar-Razi Nasib dan juga Ustaz Junaidi Akbar dan juga Ustaz saya Ustaz Asep Robani. Mohon izin menyampaikan Ustaz dan izin bertanya mengenai hal kita kalau bertawajuh, Buya. Apakah bertawajuh lidah kita? Kalau saya pribadi punya itu lidah saya belum bisa untuk dilengkapkan ke langit-langit, karena ketika saya tempelkan lidah saya ke langit itu belum bisa zikir dengan kopi itu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Mohon izin untuk mengenai tawajuh Ustaz, karena saya juga mohon doanya. Insya Allah saya berkhidmat di majelis zikir juga Ustaz. Saya selaku pemuda, umur saya masih 22 tahun Ustaz. Mohon doanya untuk selalu hati saya dapat beristiqomah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memejamkan mata, mengunci lidah. Mengunci lidah itu tidak mesti dilipat. Yang penting lidahnya tidak sibuk dengan yang lain. Namun bagi orang yang kolbunya belum hidup, oleh para imam kita dianjurkan membacanya dengan lidahnya. Allah, 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 begitu. Itu boleh. Cobain Bu. Ya, pejam matanya, pegang dadanya, ikuti. Ya Allah, Ya Allah, sama-sama. Ya Allah, iyanya hilang. Allah, Allah. Nah, lidahnya tidak digerakkan lagi, mulut dikunci, mata tetap dipejam. Sebut nama Allah dengan kolbu. Allah, Allah, Ya Allah, Muhammad Rasulullah SAW. Ya, cukup. Terasa nggak terasa, nama Allah sudah masuk. Ya, jadi rasa itu nggak mesti dikunci lidahnya. Yang penting kolbunya bergerak menyebut nama.
Karena hakikat yang menyebut nama itu kolbu. Tapi jika kolbu belum bisa sendiri, temani dengan lidah. Allah, Allah, Allah. Tapi sebaik-baik zikir khafi, ma khafi, yang suaranya tidak terdengar. Kita baca dengan lidah, tapi cuma kita yang dengar. Itu juga boleh. Ya, jadi jangan sampai kalau lidahnya belum dikunci ganggu orang. Gitu ya. Nikmat orang yang kolbunya ada nama Allah, hidupnya nggak pernah kesepian. Berarti orang-orang yang kesepian siapa? Yang kolbunya sepi dari nama Allah. Kolbunya sepi dari nama Allah. Orang yang menyebut nama Allah di kolbunya, Allah menyebut namanya dalam zatnya. Orang yang sebut nama Allah di keramaian, Allah sebut nama dia di majlis para syuhada, majlis para aulia, majlis para anbiya, mursalin dan malaikat. Itu yang disebut selebritis langit. Jadi ada selebritis langit, walaupun nggak banyak follower di Instagram nggak apa-apa, nggak banyak teman di Facebook nggak apa-apa, bahkan nggak punya IG dan Instagram nggak apa-apa. Yang penting nama kita disebut-sebut di sana. Tapi nama yang mana yang disebut? Nama yang dikasih orang tua? Belum tentu. Nama yang Allah kasih kepada kita. Setiap hamba itu dikasih nama, Pak. Nama kehambaan. Pakai abdun di depannya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu namanya kehambaan. Nah, masing-masing kita ada nama itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Waktu tawajuh langsung. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum. Kami ini penggemar Ustaz. Setiap hari di rumah dengar suara Ustaz. Jadi sering Ustaz bilang ada ijazah seperti itu bilang di rumah apa sama itu. Mobil itu kami kok begitu di rumah kita amalkan itu bisa. Dan kita berzikir itu Ustaz perlu bisa masuk benar-benar masuk ke hati. Memang kalau bersama-sama nih rasanya kita banyak hal lain. Kita banyak hal lainnya. Jadi memang karena banyak dosa kalian. Jadi mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton kenapa bisa konsentrasi? Karena ada yang dilihat. Pernah nonton tapi subtitlenya nggak ada, bahasanya bukan bahasa Indonesia, bisa fokus nggak nontonnya? Nah, paham maksud saya? Kalau ingin menonton kolbu, pahami yang dibaca, kenali yang punya nama. Kalau sudah kenal yang punya nama ini pemilik alam semesta. Kalau sudah kenal dengan nama Allah, nama Muhammadur Rasulullah, nama Sayyidina Muhammad Rasulullah, itu nama yang paling dicinta di alam semesta. Ini pohon-pohon, itu setiap hari dia baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau enggak mati dia. Kalau dia enggak sebut nama Allah sama Rasulullah, mati itu pohon. Maka sahabat Nabi ketika mereka menemani Rasulullah SAW jalan, mereka dengar. Jadi sahabat Nabi dengar apa sapaan pohon-pohon, sapaan batu-batu. Itu batu dan pohonnya apa nama Rasulullah. Gimana kira-kira tuh? Kalau ajengan datang ke masjid subuh-subuh, pohonnya apa? Assalamualaikum ajengan. Pulang. Tapi beliau langsung zikir, la ilaha illallah, gitu, keluar zikirnya. Ya. Nabi Muhammad SAW setiap keluar begitu. Wali-wali Allah juga begitu. Kalau jalan kemana disapa, hewan-hewannya apa dia, pohon-pohonnya apa dia, malaikat pun sapa dia. Kata Nabi SAW, siapa yang istiqomah berzikir menyebut namaku, maka safahatkumul malaikah, malaikat akan menyelaminya.
Di mana dia salami? Bukan hanya lagi zikir, lagi di mana? Di tempat tidur kita lagi lalai, wa fit turuq, dan di jalan-jalan. Jika kita disapa malaikat lagi tidur, lagi di pasar, lagi di jalan, berarti kalau lagi zikir bukan lagi disapa, dibersamai. Kok bisa pikiran kemana-mana? Wajar. Emang kalau ibu masih hidup di dunia, pikiran macam-macam, Bu. Nikmati aja. Kapan kita tahu pikiran kita banyak? Kalau sudah mulai zikir qalbu. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang mulai dibukakan pintu khusyuk kepadanya, disebut nama Allah, lalu dia tahu, kok pikiran saya banyak ya? Itu awal khusyuk, Ibu. Ya jangan berhenti, terusin. Zikir, pikiran kemana-mana lagi. Biasanya nggak sadar, sekarang sadar. Itulah yang disebut babul khusyuk, pintu khusyuk. Itu baru pintu, belum. Ya, di pintu kita ketuk terus, pintu kolbu. Kolbu itu punya pintunya langsung menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah nanti Allah mau undang kapan. Ya, kapan Allah akan mengundang kita masuk? Kalau hilang kedirian, keegoan. Maka dalam hikam Nataillah itu dikatakan, man talaba minallahi iwadan tuliba bisidqi fil amali. Lebih kurang begitu. Siapa yang minta pahala, minta sakti, minta tenang, minta khusyuk, maka Allah tuntut dia dengan sungguh-sungguh. Maka jangan minta macam-macam, zikir-zikir aja. Nikmat gak nikmat zikir, khusyuk gak khusyuk zikir. Berarti kita berzikir tanpa syarat. Bisakah mencintai Allah tanpa syarat? Beneran? Bisakah menyebut nama Allah tanpa iming-iming pahala? Sanggupkah nyebut nama Allah tanpa kemudian berharap dikasih ketenangan? Cuma karena dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu zkurullah, wahai orang beriman, sebut namaku. Ya Allah, katakan, ya Allah, engkau memerintahkan kami menyebut namamu. Terserah engkau, tenang tidak tenang, rezeki berkah tidak berkah, yang penting kolbu kami ada namamu. Ini baru cinta tak bersyarat. Nyebut nama Allahnya enggak bersyarat. Zikir minta dapat jodoh, itu berarti bersyarat. Zikir syukur, kalau syukur pasti ada rezeki. Berarti rezeki sudah dijamin, tapi syukurmu belum tentu ada. Maka saya mohon maaf, saya enggak pernah minta rezeki, Pak. Serius. Saya enggak pernah minta fulus rupiah, dolar, ringgit. Enggak pernah. Yang saya minta, ya Allah, bantu hambamu ini yang lalai ini mensyukurimu. Kalau syukur berarti nikmat ada di tangan ya? Pasti di tangan. Gak mungkin Allah bantu kita bersyukur, nikmat dia gak ada di tangan. Faham? Ya, jangan minta duit, jangan minta yang aneh-aneh. Minta saja syukur, minta mampu zikir, minta husnul khatimah. Gak usah minta umur panjang, mohon maaf. Ini kalau para kiai ngajarkan umur panjang, nanti dipanjangkan 1000 tahun, giginya ompong semua. Jangankan gitu, umur 80 sudah mulai turun, Pak. Umur 60 udah mulai turun, Bu ya. Kena gravitasi bumi, ya. Giginya sudah berpulang kepada Allah. Gigi udah duluan pulang. Umur 60 sudah pulang terus masih minta umur panjang. Nekat namanya. Jangan minta umur panjang, minta husnul khatimah. Mau umur pendek atau panjang, kalau husnul khatimah dihitungnya panjang. Orang itu nanti akan dikenang hidupnya. Itu yang disebut husnul khatimah, panjang umurnya. Ya, dimohon maaf, doa minta umur panjang tolong dihentikan. Kalau mau minta umur panjang seperti di hadis Tirmizi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Banyak yang panjang umurnya tapi nyusahin orang. Panjang umurnya tapi dia sudah lupa sama dirinya. Untuk apa hidup begitu? Di Banjar, Ibu, ada orang umur
200 tahun, 300 tahun ada. Cuma orangnya dirahasiakan Allah. Ada yang lebih barangkali. Kita ketemu murid-murid beliau. Ada. Loh, mana mungkin Ustaz ada orang umur di atas begitu? Saya tanya balik, Allah sanggup gak memanjangkan umur iblis? Iblis loh. Iblis sudah berapa umurnya? Di surga iblis zikir 18.000 tahun. Saya gak tahu waktu di dunia. 18.000 tahun di surga. Gimana? Umurnya panjang? Allah sanggup memanjangkan umur iblis? Masa Allah gak sanggup memanjangkan umur Nabi Khidir? Masa Allah gak sanggup memanjangkan umur wali Allah? Wali Allah itu gak dimatiin kalau dia gak minta mati. Imam Bukhari minta mati kalau Allah jemput. Sudah sekian kali orang mau bunuh dia gak mati-mati, selamat aja terus. Tiba-tiba beliau sudah capek, pergi lari dari orang-orang zalim. Apa kata beliau sampai disamarkan, ya Rabb, malam ini jemputlah aku. Dia usap tangannya, langsung dia lepas. Dikuburkan juga malam itu. Kuburnya digali di dalam bawah tanah. Alhamdulillah kami dapat izin ke sana. Wali Allah begitu, suka-suka dia mau meninggal kapan. Dan wali Allah itu disebut wali karena ada tugasnya. Kalau tugasnya belum selesai, dia belum berpulang. Sama Bapak Ibu ini, kalau tugasnya belum selesai, sebenarnya punya tugas. Kan semua kita ini sebenarnya bakat kewaliannya ada. Maka disebut wali am, wali umum. Tapi kalau dia kenal Allah, tahu tugasnya, dia wali khas. Ya, dalam teks-teks yang saya temukan di ulama-ulama Kalimantan, siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya, lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, dia ajarkan mana yang perlu diajarkan, dia khawasul khawas. Jadi tugas kita cuma itu ya. Ada wali kekasih Allah cuma dititipkan satu nama di kolbunya, cukup, gak usah banyak-banyak ya. Sudah jam 11. Hah? Kita sampai jam berapa? Sudah. Wah, sudah selesai kata Bunda Hajah. Bapak Ibu yang bukan Allah, ya, kita tutup dengan doa ya. Mari. Semua yang saya ijazahkan di kajian-kajian yang Bapak Ibu dengar, selama sumbernya tidak potong-potongan yang tidak bertanggung jawab, silakan diamalkan. Kecuali talqin. Talqin mesti ke ahlinya, tidak bisa talqin min tariq online. Mesti langsung kepada ahlinya. Maka ambil ke beliau yang sudah dapat izin dari guru-gurunya, tidak masalah ambil talqin dari siapa saja. Tapi kalau bai'at tariqat cukup satu syekh. Kecuali sudah jadi mursyid. Mursyid boleh banyak kapalnya. Ya, orang kaya punya banyak rumah. Orang yang berniaga pun punya banyak kendaraan. Begitu juga kekasih-kekasih Allah, aset rohaninya banyak. Jalan menuju Allahnya setiap nafas naik dan turun. Mari kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم يا من هو الأحد الصمد يا الله yang maha pemurah, yang maha rahman, maha penyayang, yang maha rahim, yang maha dalam kasih sayang, yang maha ghafar, yang maha mengampuni dosa yang tampak, yang maha ghafur, yang maha mengampuni dosa yang tersembunyi. Faghfir lana ya ghaffar ya ghafur dzunubana. Ya Allah, siang ini kami mengakui semua dosa-dosa kami. Dosa mata yang memandang, dosa telinga yang mendengarkan, dosa lisan yang menyakiti, sadar atau kami tidak menyadarinya, dosa perut yang pernah makan yang haram, yang syubhat, dosa tangan yang menyuapi mulut ini tanpa menyebut nama Engkau ya Allah, dosa kemaluan kami, tangan kaki kami, dosa dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Ampunkan ya Allah semua dosa kami. Dosa solat yang tidak khusyuk, dosa kolbu yang khianat, dosa kolbu yang sombong, dosa kolbu yang ada iri dengki, dosa kolbu yang di dalamnya ada nama selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau mengatakan melalui lisan Nabi-Mu, yanzuru ila qulubikum, Engkau hanya memandang ke dalam kolbu kami. Tapi maafkan, ampun beribu ampun ya Allah, di kolbu kami nama-Mu belum bertahta ya Allah. Di dalam kolbu kami masih ada nama dunia ya Allah, nama pekerjaan, pasangan, anak-anak ya Allah, nama yang tidak Engkau sukai ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan izzah-Mu ya Allah, dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan nama-Mu Al-Kabir ya Allah, kecilkan selain nama-Mu ya Allah, besarkan hanya nama-Mu dalam kalbu kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, kami telah berusaha zikir, tapi di tengah zikir kami tidak khusyuk ya Allah. Maka dengan keagungan-Mu, kemurahan-Mu ya Allah, tsabbit qulubana, tetapkan kalbu kami. Nikmat tidak nikmat, istiqamahkan kami ya Allah. Khusyuk tidak khusyuk, istiqamahkan salat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah negeri kami ya Allah, jagalah ulama-ulama kami ya Allah, umara-umara kami ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Allah, jagalah orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, jagalah pasangan kami ya Allah, jagalah anak keturunan kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini ya Allah, turunkan nur-Mu ke dalam kalbu semua kami ya Allah.
Allahumma ya Allah, ya Allah, dalam kalbu kami ada kegelapan, sedangkan Engkau menyebut dirimu nurun ala nur. Maka ya Allah, berikan setetes cahaya di dalam jiwa kami ya Allah, sehingga kami memandang siapakah Engkau, siapakah nama nabimu, siapakah yang kami sembah, siapakah yang kami salawati. Wa biiznika ya Rabbana wa bihaqqi nabiyyika ya Rabbana fashfa'na fid darain warzuqna ru'yata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dar wa fi tilka dar. Izinkan kami ya Allah memandang wajah syahdunya Rasulullah di muka bumi ini ya Allah, dan nanti di akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sahibil wajhil karim wa ala alihi wa ashabihi al-akram wa sallallahu alaihi wa ala ahli baitihi wa zurriyatihi wa warasatihi wal mahdi khalifatihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari kami. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.